warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mohsen Almaruf dari SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang, mahasiswa BPG Daljab kategori 2 dari Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan mungkin praktik pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL berbantuan GeoGebra. Selamat menyaksikan. Udah siap belajar hari ini? Ya. Untuk page-nya udah ada? Oke. Bawahnya masih ada sampah atau tidak? Ya, aman. Oke ya. Udah siap, bajunya udah rapi semuanya? Oke. Kalau udah, silakan Bapak minta tolong ketua kelasnya atau disiapkan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya kalau belajar hari ini ya. Ya, oke, terima kasih atas semangatnya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Ya, silakan semuanya perhatikan ke depan. Hari ini yang akan masuk siapa? Ya, ada semua ya. Kelas 11 MIPA 1. Ya, kalian masih ingat tentang grafik fungsi trigonometri ya? Ya, yang bagaimana? Sin mulainya dari? Kalau kosinus? 1, ya. Kalau periodenya berapa? 2pi, oke, 2pi atau 360. Ya. Untuk berikutnya ada sebuah soal. Silakan kalian coba kerjakan di buku tulis kalian masing-masing sebisanya itu. Ya, silakan dicoba dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing.
Oke, waktunya udah habis. Udah selesai semua belum? Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk sementara jawabannya disimpan aja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di akhir. Gitu ya. Nah, untuk sekarang silakan perhatikan semuanya depan lagi. Ya. Hari ini atau pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan bentuk K, cos, X min alpha untuk interval tertentu dengan baik dan benar ya peserta didik atau kalian gitu ya. Yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan bentuk K cos X min alpha untuk interval tertentu dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, rasa ingin tahu, teliti dan jujur. Jadi keempat sikap ini yang nanti akan Bapak nilai. Ya. Oke. Untuk berikutnya, ada sebuah video di sini. Silakan semuanya diperhatikan ke depan. Matematika bagi kebanyakan orang, matematika jadi pelajaran mengumpulkan dan menghindari. Mengapa? Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai dulu di bangku sekolah dasar sampai lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia seperti itu di kehidupan kita? Sadar atau tidak, matematika selalu ada di sekitar kita. Dari pizza yang kamu potong sama besar, diskon yang dikasih sama ikan favorit kamu, sampai gedung-gedung tinggi itu dibangun menggunakan matematika. Matematika ibarat bahasa yang digunakan manusia untuk memahami alam semesta. Dari mulai pergerakan benda sekecil atom sampai benda yang super besar kayak black hole. Semua itu dihitung menggunakan matematika. Dan matematika juga lah yang mengantarkan peradaban manusia ke era modern sampai saat ini. Bayangin kalau matematika tidak pernah ditemukan, mungkin ilmu pengetahuan lain kayak fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tidak pernah ditemukan juga. Yang artinya juga tidak akan ada teknologi canggih kayak sekarang, dan peradaban manusia akan terus primitif. Bukan hanya itu, belajar matematika juga sangat bagus untuk otak. Saat belajar matematika, otak besar bagian kiri dan bagian kanan akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, otak kamu akan terlatih untuk berpikir logis, berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Ya heran, kalau matematika dipelajari di setiap pendidikan dari SD sampai SMA. Jadi, kalau kamu masih menganggap matematika cuma hitung-hitungan dan rumus aja, mari kita ubah cara pandangnya bahwa matematika adalah ilmu yang sangat penting dan juga ilmu yang menyenangkan. Oke, dari video tadi apa yang bisa kalian dapatkan? Oke, Raja silakan. Matematika mengatakan zaman modern kalau nggak ada matematika, jadi nggak ada yang namanya zaman modern. Oke, jadi matematika itu mengantarkan kita ke zaman yang modern gitu ya, zaman yang lebih canggih. Jadi kalau nggak ada matematika itu kehidupan akan selamanya primitif seperti itu ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, iya silakan. Matematika sangat bermanfaat. Ya. Matematika juga ada di biologi, di fisika, sama di kimia. Oh, gitu ya? Ya, ya. Jadi di matematika itu ada di bidang biologi, fisika, dan juga ada juga di kimia. Ya. Oke, untuk berikutnya silakan perhatikan semuanya ke depan lagi. Ya, ada beberapa manfaat dari trigonometri. Salah satunya adalah untuk menghitung jarak matahari ke bumi atau jarak benda-benda langit lainnya. Jadi
ini juga yang nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, pada kegiatan hari ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan perangkat yang diperlukan. Bawa HP semuanya? Ya, bisa menggunakan HP atau laptop ya, bawa HP semuanya. Yang kedua, akan dibagikan LKPD berbasis web yang nanti akan dikirimkan. Yang ketiga, peserta didik dibagikan menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dengan masalah yang diberikan. Jadi nanti di LKPD-nya itu akan ada masalah yang nantinya harus kalian pecahkan bareng sama kelompoknya. Kemudian peserta didik berdiskusi berdasarkan LKPD. Peserta didik mempersiapkan untuk mempresentasi dengan kelompoknya. Jadi nanti akan presentasi kalian. Jadi perwakilan beberapa kelompok Bapak minta berpresentasi nanti di depan. Kemudian peserta didik presentasi bersama dengan kelompoknya. Yang terakhir adalah peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan. Gitu ya. Oke, untuk berikutnya HP-nya ada disiapkan semuanya? Dan kalau udah silakan semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 dan 7. Oke, untuk link LKPD-nya Bapak kirimkan ke Putri ya. Putri minta tolong nanti dikirimkan ke teman-teman yang lainnya. Sudah dikirimkan? Sudah dapat semua? Dan kalau udah silakan dibuka link LKPD-nya. Nah, link LKPD-nya. Sudah dibuka? Ya. Silakan diisikan terlebih dahulu nomor kelompoknya, kemudian nama kalian masing-masing. 3 gitu sini. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti yang ada di depan ya? Ya dibuka ya? Oke, untuk penggunaan LKPD-nya kita berurutan sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan KI, KD, dan tujuan. Silakan pertama dibuka terlebih dahulu. Sudah? Ya, di halaman pertama di situ ada video motivasi sama kayak yang tadi. Boleh kita lewati karena kan sudah ditonton ini. Nah, untuk berikutnya di bagian tas ke-1, tas ke-2, silakan diisi nama lengkap dan kelasnya. Kalau udah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sudah? Diisi nama dan kelasnya sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan lanjut ke lembar berikutnya, bagian persamaan trigonometri. Sudah? Ya. Yang bagian A ada petunjuk belajar. Yang pertama adalah bacalah dengan cermat tiap bagian pada LKPD ini, kemudian lakukan setiap aktivitasnya dengan baik. Berkolaborasilah dengan anggota kelompok. Jika kamu memiliki pertanyaan terkait isi LKPD atau aktivitas yang diberikan, kamu bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok. Jika langkah nomor 2 tidak menghasilkan solusi, maka perwakilan kelompok boleh bertanya kepada guru. Setiap peserta didik wajib melakukan setiap aktivitas dengan baik. Jadi semuanya harus diisi dan semuanya masing-masing anak harus menyelesaikan. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terkait persamaan trigonometri dengan tepat. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri dengan tepat. Yang C, bagian yang C, informasi pendukung. Beberapa materi prasyarat yang kalian butuhkan untuk melakukan aktivitas pada LKPD ini adalah yang pertama, menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan persamaan dengan menggunakan grafik. Yang ketiga, nilai sebenarnya dari trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Untuk bagian D, aktivitas pembelajaran, di situ ada 2 buah video. Mau kalian tonton masing-masing di HP kalian masing-masing atau mau ditonton di depan saja bareng-bareng? Depan aja. Oke, kalau di depan saja silakan semuanya diperhatikan ke depan. Untuk video pertama dulu ya. Apa itu gerak semu matahari? Halo, perkenalkan nama saya Dwi Rika dengan NPM tanggal 12/50/2007
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak semu matahari. Apa itu Gerak semu matahari. Gerak semu matahari adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi selama sepanjang tahun. Oke, dari dua buah video tadi, apa yang dapat kalian pahami tentang gerak semu matahari? Gerak semu matahari itu apa? Kedudukan peredaran matahari dan bumi selama sepanjang tahun. Iya, jadi selama 1 tahun itu posisi matahari itu kan memiliki tempat kedudukannya. Kadang berada di utara, kadang berada di garis khatulistiwa, kadang juga berada di. Oke. Ya, untuk berikutnya di bagian bawahnya video di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk membantu menjawab itu akan Bapak bagikan juga kalian LKPD yang nanti silakan kalian isi. Kalian isi satu kelompok, satu lembar jawaban atau satu LKPD ini diisi bareng sama satu kelompoknya. Gitu ya. Tapi untuk LKPD yang di HP kalian masing-masing, maka masing-masing harus mengisi. Jelas ya? Hari tanpa bayangan itu kita hari secara ringkas konsentrasimu terkait dengan hari tanpa bayangan. Ini aja lihat. Yang itu kali, yang tadi itu Ya, hari tanpa bayangan itu hari ketika posisi matahari tepat berada di atas kita. Jadi gimana kata-katanya? Iya, ketika posisi matahari itu ada di atas kita. Berada tepat gitu. Iya, matahari tepat berada ya. Tempat berada di atas kita. Tipe A. Yang keempat, semua warna dan matahari. Tuliskan secara kembali secara ringkas terkait dengan gerak semua tahunan matahari. Gerak semua tahunan matahari. Kedudukan peredaran matahari ya. Iya. Kedudukan peredaran matahari. Pada jam berapa? Terus matahari ada di atas kan? Ya, jadi saat matahari ada di atas kita gitu aja. Oh iya. Tulis kembali secara singkat. Jadi kita ringkas aja gitu. Saat matahari berada tepat berada di atas. Di atas kita. Nah, Di atas kita. Di atas kita.
aplikasi yang nomor teks 8. Ini di sini kan ada bagian sebelumnya PT diganti dengan I, sedangkan X T-nya diganti dengan X. Jadi nanti di sini di bagian sini bagian input diketikkan di situ persamaannya memang ditemukan di atas karena ada dua persamaannya. Yang bagaimana tadi yang PT sama dengan 2,5 cos sin 90 derajat gitu kan. Kemudian T-nya diganti dengan X. Ya, silakan aku coba di sini. Kan ada dua buah grafik yang memang di situ ada perpotongan. Pas mau tulis jawabannya, keyboardnya itu keluar, jadi ini gimana? Oke, untuk berikutnya silakan kelompok 3 untuk presentasi ke depan. Ya, di sini ada paling banyak kelompok 3. Jadi silakan kelompok 3 persiapan maju ke depan. Buat mempresentasikan hasil jawabannya. Mau presentasi dari laptop boleh, mau dari HP di bawah juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Terdirinya kami di sini akan mempresentasikan persamaan trigonometri. Perkenalkan, nama saya Hatta. Dan perkenalkan juga dengan Novi, rekan saya. Hari tanpa bayangan adalah hari ketika matahari tepat di atas kepala. Seperti yang kita telah pelajari bahwa matahari melakukan gerak semu tahunan. Gerak semu ini mengakibatkan posisi matahari berubah-ubah jika ditinjau dari garis lintang bumi. Posisi matahari berdasarkan garis lintang bumi dapat dituliskan sebagai berikut. T sama dengan 2,23,5 dikali cos T dikurang 90 derajat. Dengan PT adalah posisi bumi T hari setelah tanggal 21 Maret. Jika PT bernilai positif, maka posisi matahari berada pada garis lintang utara atau LU. Sebaliknya, jika PT bernilai negatif, maka posisi matahari pada garis lintang selatan atau LS. Kapan hari tanpa bayangan terjadi di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang? Karena mengalami pergeseran lempeng, asumsikan bahwa Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang terletak pada min 6,27 derajat lintang selatan. Menurutmu kapan hari tanpa bayangan terjadi di daerah tersebut? Hari tanpa bayangan, tuliskan kembali secara ringkas hasil literasimu terkait dengan hari tanpa bayangan. Jadi jawaban dari kelompok kami, hari ketika posisi matahari tepat berada di atas kita. Dilihat di sini grafik ada dua buah titik potong A dan B yang merupakan posisi matahari yang tepat berada di atas Tiga Raksa.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Nadifa dan Kolbi, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan, melanjutkan dari kelompok 3 yaitu dari Hatta. Lalu di sini juga ada rekan saya yaitu Hilma Bijaksana yang akan mengoperasikan dari komputer. Oke, lalu ada pertanyaan ke-8. Jika satu periode sama dengan 1 tahun dan nilai Pi sama dengan 3,14, maka kapan terjadinya hari tanpa bayangan di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang? Lalu jawaban dari kelompok kami, kesimpulannya posisi matahari saat berada tepat di atas Kabupaten Tangerang yaitu di Tiga Raksa berada di tanggal 5 Oktober 2022 dan 5 Maret 2023. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santiong. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, berdasarkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3, sama nggak dengan jawaban kalian? Ada perbedaan nggak? Nggak ada, sama. Tanggalnya sama? Tanggal berapa tadi? 5 Oktober dan 5 Maret. Oke, ya. Terima kasih. Untuk berikutnya, silakan kalian coba kerjakan quiz. Kalian kerjakan masing-masing. Jadi nanti siapa yang maju ke depan, nanti biar Bapak Bapak kasih tambahan nilai buat kalian. Ya? Oke, silakan dikerjakan. Soalnya ada di depan. Oke, ada yang udah selesai? Oke, Ricky, silakan maju ke depan. Sekarang jawabannya di depan.
Ya, coba kita koreksi bareng semuanya ya. Iya, Bapak. Penyelesaiannya ini hasil X sama dengan angka 3. Kemudian X-nya akan sama dengan 30 derajat ya. Oke, maka hasil akhirnya adalah 30 derajat ini ya. Dan satunya lagi 390 derajat. Kenapa yang 390 derajat tidak ikut? Karena lebih dari 360 derajat. Ya. Kenapa yang ini negatif 30 derajat tidak ikut? Karena iya, nggak boleh kurang dari 0 gitu kan? Kan batasnya kan dari 0 sampai 360 derajat. Ya, jadi jawabannya adalah 30 dan 300. Oke. Ya, untuk berikutnya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa untuk persamaan trigonometri cos atau cosinus ada dua. Yang pertama bagaimana? Yang pertama bagaimana? X sama dengan alpha ditambah n dikali. Jadi kalau ada cos X akan sama dengan cos alpha, maka yang pertama adalah X sama dengan alpha ditambah n dikali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan alpha ditambah n dikali. Oke. Nah, untuk berikutnya silakan kalian buka lembar ketiga dari LKPD kalian yang ada di HP. Silakan dibuka lembar ketiga. Di situ ada sebuah soal. Oke, di bagian ke-16 dan ke-17, silakan boleh kalian isikan bagaimana perasaan kamu hari ini atas pelaku belajar hari ini. Ya, boleh bahagia, boleh senang, kalau memang kecewa ataupun sedih juga silakan boleh diisi. Sampaikan juga saran dan kritiknya di situ. Kalau udah, ya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Persamaan trigonometri bentuk kuadrat nanti bahan ajarnya ataupun bukunya, buku pembelajarannya bakal kirimkan juga melalui Putri juga. Nanti Putri tolong sampaikan ya. Ya, untuk berikutnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat semuanya. Ya, Bapak minta ketua kelasnya ada bisa tolong dipimpin berjalan. Duduk siap. Teman-teman sudah belajar apa baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa